Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ekonomi mikro Islam. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kadafi Rafsanjani selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro Islam. Secara umum, teori ilmu ekonomi memang terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaannya ini hanya di kata mikro dan makro, yang mikro ini berarti kecil. Nah, ekonomi mikro sendiri ini merupakan satu bidang ilmu dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Di sini saya tidak akan membahas tentang ekonomi konvensional, saya akan membahas tentang ekonomi mikro Islamnya, tetapi saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara yang konvensional dengan yang Islamnya. Jika kita membahas ekonomi konvensional, kita tidak akan menemukan sikap dan perilaku konsumen apabila seseorang ini memasukkan unsur pelarangan riba serta kewajiban mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Hal ini disebabkan pelarangan riba dan kewajiban membayar zakat adalah bentuk tatanan syariah yang tidak semua orang akan menganutnya. Maka, pembahasan ekonomi konvensional ini hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonominya, seperti harga dan pendapatan. Nah, hal ini berbeda dengan pembahasan ekonomi mikro Islam, yaitu faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah yang akan ikut menjadi variabel penting dan akan menjadi salah satu alat analisis. Nah, ekonomi mikro Islam merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utamanya. Jadi, alasan ekonomi mikro Islam, dasar-dasar ekonominya atau variabel-variabel ekonominya hanya memenuhi segi necessary condition. Namun, moral dan tatanan syariahnya ini akan memenuhi unsur sufficient condition dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro. Nah, jadi itulah yang merupakan pengertian ekonomi mikro Islam dan ada sedikit perbedaan dengan ekonomi mikro konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Alfiani, NIM 1907211000113. Di sini saya pemateri 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro. Menurut Sudijono Rekso Prajitno ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori konsumen. Bagian ini pada pokoknya membahas perilaku ekonomi rumah tangga keluarga dalam menggunakan penghasilan mereka yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memperoleh tingkat kepuasan yang maksimal. Yang kedua, teori badan usaha. Bagian ini pada pokoknya membahas perilaku rumah tangga perusahaan dalam menentukan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan dalam menentukan kombinasi-kombinasi sumber daya yang dipergunakan dalam proses produksi, yang semua didasarkan pada asumsi yang dikejar dalam rumah tangga perusahaan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga adalah teori harga pasar. Bagian ini pada dasarnya membahas perilaku harga pasar barang-barang dan jasa. Yang keempat adalah teori distribusi pendapatan. Bagian ini mencoba menerangkan perilaku harga sumber-sumber daya yang dapat berupa upah untuk sumber daya manusia, bunga modal untuk sumber daya modal, dan sewa untuk sumber daya alam. Yang kelima, teori keseimbangan umum. Teori di atas yang sudah dijelaskan semuanya didasarkan pada asumsi tidak adanya saling berpengaruh, mempengaruhi atau interdependensasi antara kegiatan perilaku ekonomi yang satu dengan perilaku ekonomi yang lainnya. Yang keenam adalah teori kemakmuran. Teori ekonomi dari nomor 1 sampai 5 tidak ada yang memperhatikan skala preferensi masyarakat. Di lain pihak, cabang ekonomi mikro yang disebut welfare economics dalam mencoba menerangkan perilaku konsumen, produsen, dan harga dan lain-lain memperhatikan norma-norma etik masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro Islam. Yang pertama ada asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Asumsi rasionalitas adalah pola pikir manusia dalam berperilaku secara rasional atau masuk akal.
dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, teori konsumsi Islam. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Aktivitas konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam sesungguhnya tidaklah berbeda dari ekonomi konvensional. Titik perbedaan yang paling menonjol antara dalam teori konsumsi tersebut adalah paradigma dasar dan tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Dalam Islam, perilaku konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu hajat atau kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, teori permintaan Islam. Secara sederhana, demand adalah pendekatan menunjukkan tingkat permintaan akan suatu produk atau jasa dari konsumen. Sedangkan supply menunjukkan jumlah produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Sesungguhnya, permintaan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam upaya melakukan konsumsi merupakan cara untuk menciptakan maslahah, bukan untuk kepuasan pribadi. Terdapat dua pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen, yaitu pendekatan maslahah marginal dan pendekatan isu maslahah. Pendekatan maslahah marginal menganggap manfaat dan berkah bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Pendekatan isu maslahah didasarkan pada pandangan bahwa maslahah, terutama berkah, hanya bisa diirakan namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antar kegiatan konsumsi. Yang keempat adalah teori produksi Islam. Kegiatan produksi adalah proses yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Dalam ekonomi Islam, tentang produksi adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Kemudian yang kelima adalah teori penawaran Islam. Dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu produk, semakin meningkat barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk, semakin berkurang jumlah yang ditawarkan. Dalam ekonomi Islam, pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Yang kedua, objek zakat perniagaan. Menurut Adi Warman Akarim, pengenaan zakat perniagaan yang tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran. Tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat. Adanya pengenaan zakat perniagaan membuat perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat. Artinya, jika seorang produsen memaksimalkan keuntungannya pada saat yang bersamaan, ia memaksimalkan besarnya zakat yang dibayarkan. Yang keenam, mekanisme pasar Islam. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar diartikan sebagai struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Sehingga konsep pasar tidak hanya pada barang dan jasa, tetapi juga pada informasi dan hal-hal berharga lainnya yang bisa diperjualbelikan. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam bentuk kebijakan pasar. Hal ini untuk mencegah pasar berjalan tidak normal atau terjadinya distorsi pasar, namun pemerintah mestinya menghindari praktik penetapan harga, karena dalam prakteknya Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk membiarkan harga berjalan apa adanya. Agar harga berjalan dengan adil, Rasulullah melarang adanya intervensi harga dan sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga pada pasar. Namun dalam praktik harga pasar dapat sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik yang dilarang, sehingga menyebabkan distorsi dan selanjutnya mampu mengintervensi harga yang terbentuk di pasar. Saya Ika Nurwahyuni sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang kaidah-kaidah. Kaidah yang pertama adalah
al-ghororul yasirum ma'fuun anhu, yang artinya gharar yang kecil atau sedikit dimaafkan. Maksudnya, gharar dapat mempengaruhi akad, akan tetapi bila gharar dalam transaksi ekonomi itu sangat kecil atau sedikit, maka gharar itu tidak diperhitungkan dan akadnya tetap sah. Dengan demikian, gharar yang sedikit tidak mempengaruhi sah dan tidaknya akad, karena dengan kecilnya ketidakjelasan gharar itu menyebabkan dimakfu atau dimaafkan. Contohnya adalah asuransi ta'awuni atau BPJS kesehatan atau tenaga kerja adalah boleh. Kaidah selanjutnya adalah kullu qardin istara fihin naf'u muqaddaman fahuwa riba, yang artinya pinjaman yang diisyaratkan adanya bunga di awal transaksi adalah riba. Maksudnya, setiap transaksi muamalat yang memberikan jasa pinjaman dana dan dalam transaksi tersebut diharuskan membayar uang dengan jumlah lebih besar dari dana yang telah dihutangnya, maka tindakan renten seperti ini adalah perbuatan riba. Contohnya, pinjaman kredit utang ke bank konvensional adalah tidak boleh karena mengandung bunga, di mana bunga adalah tambahan yang sifatnya sama dengan riba. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.